Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Kalau hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kita masih ada masalah, pergumulan, tekanan hidup, ada doa-doa yang mungkin belum dijawab, namun kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu ada bagi kita, yang selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan kekuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari itu adalah hari di mana kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap ada dalam jalan-jalan-Mu, sehingga ketika kami hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kami berhasil dan apapun yang kami kerjakan, selalu ada keberuntungan dalam kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ketika Sarah meninggal, Abraham sangat mencintai Sarah. Abraham sangat mengasihi Sarah. Namun Alkitab mencatat bahwa Abraham harus bangkit. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 23 ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 23 ayat 2 dan 3. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jadi Abraham sedih, yes, karena ditinggalkan istrinya, orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, orang yang berjalan bersama-sama dengan dia, orang yang selalu ada bersama dengan dia. Abraham mengasihi Sarah. Itu sebabnya ketika Sarah datang mati, Abraham meratapinya, Abraham menangisinya. Namun tidak berlarut-larut. Itu sebabnya ayat 3 mencatat, sesudah itu Abraham bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Amin. Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani. Jadi Abraham langsung cari untuk tempat pemakamannya, iya kan, tempat untuk menguburkan Sarah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ada mungkin dari kita yang hari-hari ini sedang ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang selalu ada dulunya bersama-sama dengan kita. Kita menangisi, kita meratapinya, namun jangan lupa yang Tuhan mau kita juga mesti bangkit. Tuhan gak mau kita terus meratapi, kita terus menangisi berlarut-larut sampai akhirnya tidak ada lagi semangat untuk hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, mungkin kita bisa menangis, kita bisa meratapi, kita bisa sedih. Ada tekanan-tekanan hidup yang membuat kita seakan-akan gak bisa move on, gak bisa bangkit, susah untuk maju. Susah untuk berdiri kembali karena mungkin kau hari-harinya sedang hidup dalam ekonomi yang terpuruk. Engkau dulu hebat, engkau dulu dahsyat, engkau dulu diberkati, tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu sampai dengan hari ini engkau tidak lagi memiliki apapun. Engkau bisa nangis, itu adalah responmu. Engkau bisa meratapi, namun kau harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai pergumulan kita, jangan sampai masalah kita, jangan sampai tantangan badai kehidupan kita membuat hidup kita hancur. Justru sebaliknya yang harus kita lakukan, jadikan masalahmu, pergumulan, tantangan badai hidupmu sebagai batu pijakan untuk kita belajar sesuatu dari pengalaman kita ini. Bangkit. Sama-sama bilang sekali lagi, saya harus bangkit apapun keadaan saya. Karena hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang bisa menguatkan untuk kita bangkit. Orang-orang di sekeliling kita mungkin bisa saja kasih masukan, bisa saja menghibur kita, memberikan kita kekuatan, berempati dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak memutuskan untuk bangkit, Pak, Bu, orang-orang muda tidak memutuskan untuk maju, move on, belajar sesuatu dengan keadaan, maka kita akan semakin terpuruk. Yang tadinya Tuhan mau pakai untuk masalah, pergumulan, tantangan badai kehidupan kita untuk sebagai sebuah pembelajaran sehingga kita belajar sesuatu, sebagai suatu batu loncatan untuk kita meraih sesuatu di depan,
Namun karena kita terpuruk, tamak kita hancur, kita nggak berlarut-larut, kita sedih, maka kita nggak akan pernah bisa melihat jalan-jalan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Itu sebabnya baik Yesaya maupun Yeremia, saudara yang dikasih dalam Tuhan, diingatkan Tuhan untuk bangkit. Yesaya 60 ayat pertama bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan gak mau kita terus terpuruk, Tuhan gak mau kita terus menangisi masalah, sedih, bangkit. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesaya diingatkan Tuhan untuk bangkit menjadi terang. Untuk menjadi terang, maka anak-anak Tuhan perlu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari masa lalu, bangkit dari hal-hal yang membuat kita lemah, bangkit. Bahkan Yeremia 1 ayat 17 Tuhan pun sampaikan kepada Yeremia, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Yeremia gak akan pernah bisa dipakai Tuhan kalau gak bangkit terlebih dahulu. Tapi Tuhan mau pakai Yeremia sama seperti Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tapi terlebih dahulu kita mesti bangkit, saudara. Bangkit dari setiap keterpurukan. Bangkit dari setiap kegagalan. Oke, saya gagal kemarin, tapi sekarang saya belajar dari kegagalan saya. Saya harus bangkit, saya harus maju, saya harus lakukan sesuatu. Karena saya tahu Tuhan ada di depan saya menolong saya. Bangkit terlebih dahulu. Amin. Dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita. Engkau boleh terpuruk hari-hari ini. Engkau boleh lemah melihat masalah keadaanmu yang susah. Engkau boleh hancur hati melihat perubahan drastis dalam ekonomimu, kondisi hidupmu. Tetapi please, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, hari ini bangkitlah. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang akan Tuhan buat yang besar, yang dahsyat di depan sana. Bagaimana engkau bisa melihat kalau engkau tidak terlebih dahulu bangkit? Hari ini bangkitlah. Saya akan berdoa buat saudara yang mungkin hari-hari ini kau terpuruk. Engkau yang sedang ditinggalkan oleh orang yang kau sayangi, kau kasihi. Engkau yang sedang hancur hidupmu oleh karena ekonomimu yang hancur, usaha dagang bisnismu yang terpuruk. Hari ini saya mau bilang sama saudara, bangkit. Tuhan mau buat sesuatu dalam hidupmu. Kalau engkau tidak mau bangkit, engkau tidak akan pernah melihat Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa. Ada anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, hidupnya sedang terpuruk, hidupnya sedang hancur, hidupnya sedang mengalami keadaan tekanan yang membuat mereka malas untuk meninggalkan keadaan zona nyaman mereka, sehingga mereka takut melakukan sesuatu. Hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan untuk diingatkan, kami harus bangkit, kami harus maju, karena kami tahu Tuhan sudah sediakan sesuatu yang dahsyat di depan sana. Siapapun mereka yang terpuruk hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan, siapapun mereka yang sedang sedih berlarut-larut karena mendengarkan firman Tuhan hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, roh yang dari Tuhan, roh yang menyala-nyala, roh yang membangkitkan semangat, terimpartasi di tempat dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Tuhan juga tolong setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan sempurna oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Bapa, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Karena kami hidup memuliakan Tuhan. Maka terlebih dahulu kami harus bangkit dari keterpurukan. Kami harus bangkit dari segala sesuatu yang membuat kami lemah. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.